ambil, ya diserahkan oleh pihak penyidik, kemudian disimpan di mana sekarang, ya kan? Ya kita sampaikan, kucing ada di saudaranya Pak Mul, diurus gitu kan, si kucing itu. Salah satu pertanyaan yang lucu gitu dari kasus pembunuhan, nanyakan kucing ada di mana gitu kan. Tapi ya sudah ya itu bagian. Belum, Pak Rohman. Saya pernah satu kali hanya ada di halaman, tidak pernah masuk ke TKP. Ginggiapen kata dia. Kata orang Sunda itu ginggiapen. Belum berani dia secara psikologis masuk ke TKP. Itu yang dia sampaikan. Makanya dari awal saya memiliki keyakinan, gitu kan? Memiliki keyakinan Pak Yosep tidak mungkin datang ke TKP sendirian. Pernah satu kali kami jalan bareng, ya kan, dari Subang kota ingin ke daerah Serang Panjang, ke rumah Ibu Mimin. Pak Yosep diantar sama saya. Dia pun merasa, aduh, nggak enak ngelewat ke TKP kan. Bayangkan, saya Pak Rohman asa nineng ka budak jeung ka pamajikan melewati kondisi seperti ini gitu kan. Itu keluar kalimat seperti itu, apalagi harus masuk ke dalam gitu. Bahkan yang lucunya begini, hari ini kan Pak Yosep bisa dilihat beberapa kali Pak Indra pakai baju teh itu saja. Ya karena memang dia bajunya ada di TKP semua. Jadi 3 bulan terakhir memang dia beli beberapa baju, beli beberapa celana, bahkan mungkin sebagian milik adiknya, milik Pak Mul. Karena memang baju-bajunya ada di dalam. Jadi belum diambil sama sekarang? Belum. Saya sudah ngomong ke pihak penyidik, izinkan atau klien saya masuk untuk ambil baju, ya kan? Tapi kan bajunya ya itu TKP gitu kan. Lagi-lagi kita menghormati penyidik bahwa TKP itu ya harus seperti itu, steril. Tidak boleh keluar masuk. Kemarin saja kita minta dokumen yayasan, ya kan? Karena ada kebutuhan untuk kelangsungan yayasan, sekolah ini harus tetap berjalan, kita butuh dokumen-dokumen yang ada di sana, kita minta. Kita tidak masuk ke sana. Penyidik yang mengambilkan, sampai saya ngomong ke Pak Kasat tolong. Ini kan demi kelangsungan sekolah, proses belajar mengajar yang ditinggalkan ketua yayasan hari ini, tetap harus dijalankan. Kepala sekolah harus bertanggung jawab dengan proses belajar mengajar. Jangan sampai di kemudian hari gugatan muncul ke Pak Yosep. Karena proses belajar mengajar sebagai pendiri yayasan tidak bisa bertanggung jawab. Kita pun meminta ke penyidik tidak kita lakukan gitu kan. Itu fakta-faktanya. Saya senang sekali Pak Indra, pagi-pagi begini sudah klarifikasi. Saya harap semua pihak termasuk orang-orang yang selama ini mengklaim berita-berita ini ya paham semuanya ya. Bahwa apa yang saya sampaikan itu apa adanya. Saya objektif dalam membela orang, ya. Tidak kemudian karena saya pengacaranya Pak Yosep, kemudian segala sesuatunya seolah-olah kita bela. Tidak. Faktanya. Ini masih dalam koridor ya. Masih dalam koridor. Hal yang wajar ketika seorang PH gitu. Jadi ya. saya ini berbicara bukan sebagai pengacara. Ya. Saya berbicara sebagai kades ini. Jadi hal wajar, kalau saya lihat hal wajar juga Kang Rohman seperti itu. Karena tugasnya PH itu adalah pendampingan terhadap klien. Kemudian juga mungkin kalau orang lihatnya seolah-olah Kang Rohman ini benar-benar bela, padahal belum tentu benar atau salah atau apa. Tapi kan dari sisi itu, saya pernah pengalaman menjadi pengacara itu. Saya akan selalu tanya dan meyakinkan bahwa klien saya itu adalah tidak melakukan. Ya. Nah, jadi kan kita harus tahu ketika klien berbohong berarti sisi kelemahan kita di sana. Saya sudah bilang sejak awal, kalau Pak Yosep sebagai pelakunya silakan ceritakan ke saya. Kalau Pak Yosep bukan pelakunya juga ceritakan ke saya. 2 hal itu yang saya sampaikan. Pak Yosep bilang saya bukan pelakunya, saya tidak menyuruh melakukan. Demi Allah, dengan sumpahnya lah ya dia lakukan seperti itu. Paling tidak saya yakin dulu Pak Indra. Dan tolong setiap hal, setiap kejadian yang pernah ada sampaikan ke saya. Saya jangan sampai tahu dari pihak lain, saya bilang, karena orang yang harus mengetahui lebih dahulu adalah saya. Gitu kan? Dan itu disampaikan oleh Pak Yosep. Kejadian-kejadian yang mengambil kucing itu disampaikan. Nah, bedanya kejadian pagi hari dan sore hari itu jelas. Ya polisi itu jelas. Kan? Ya harusnya jadi kucing ini bukan kemauan dari Pak Mul dan Pak Yosep. Bukan, polisi yang menyarankan, meminta ini kucing juga sekalian bawa. Kasihan nggak ada yang ngurus. Gitu.
Jadi, gitu kan? ada anggapan hanya demi kucing kok bisa. Tidak, Tapi itu itu mah manusiawi dari pihak penyidik Ya. mungkin ya. artinya begini, hal-hal yang terjadi itu saya sudah bilang, ketika polis lain itu kan kita sudah paham bahwa situ ada larangan, tidak boleh sembarang orang masuk. Nah, ini datang ke TKP di sore hari itu atas permintaan penyidik kepolisian. Pertama, mobil itu tidak dikunci, mobil Yaris. Kemudian mobil Yaris itu dibawa oleh Yoris dan kucing itu dibawa oleh adiknya Pak Yosep. Pak Yosep dengan Yoris tidak masuk ke dalam. Ngobrol katanya. Ya, ngobrol di luar. Belakang mobil Yaris. Ya, ngobrol di luar, tidak masuk ke dalam TKP. Ya, TKP itu anggaplah rumah dan yang itu bagian dari TKP itu halamannya. Nah, Yoris dengan Pak Yosep itu ada. Jadi ketika statement ini muncul dari Yoris, ya Yoris tahu sebenarnya bahwa Pak Yosep datang ke TKP itu tahu sebenarnya. Ya mungkin ini mah ceritanya benar begitu, mungkin digoreng sama media mungkin. Ya, saya tidak tahu lah. Hari ini kan semua orang framing gitu. ada. Ya bisa saja Pak Indra, bisa saja seolah-olah biar klikernya Tapi sekarang banyak. udah lebih tenang ya, jadi malah senang kalau begitu. Enggak, saya dari awal ketika dapat cerita itu saya senang. Oh enggak, Pak Roman sempat ke saya juga agak marah waktu banyak orang gitu. Padahal ternyata sekarang, Pak Roman ini sudah enjoy dengan kuliah sekarang. Mantap ini, berarti calon pengacara yang lebih top lagi. Mudah-mudahan dengan Sunan Kalijaga nanti lebih syarat bareng-bareng nih. Gitu ya Kang. Jadi intinya begini, ini perkara makin hari makin terang benderang dengan pihak-pihaknya terutama. Saya tidak, ya antara keberadaan Yoris, keberadaan Pak Yosep, keberadaan Danu itu sekarang kan 3 orang ini nih, ya kan, yang hampir begitu maraton diperiksa gitu ya. Kemarin cuma 5 pertanyaan ditanya, ya itu tadi pertanyaannya masalah kucing. Kucing itu diambil, ya diserahkan oleh pihak penyidik, kemudian disimpan di mana sekarang, ya kan? Ya kita sampaikan, kucing ada di saudaranya Pak Mul, diurus gitu kan, si kucing itu. Salah satu pertanyaan yang lucu gitu dari kasus pembunuhan, nanyakan kucing ada di mana gitu kan. Tapi ya sudah ya itu bagian dari penyidikan, selalu ada komedi dari setiap tragedi kan. Ya mungkin komedi-komedi itulah yang bikin kita seri Pak Indra dengan kondisi seperti ini. Tapi yang jelas kasus ini kenapa menjadi kompleks? Karena memang minimnya saksi mata dan posisi CCTV pun tidak ada gitu. Jadi menjadi kompleks itu karena memang posisinya seperti itu. Apalagi ada hal-hal yang saya juga tidak bisa ngomong ke media. Ada hal-hal yang memang krusial tuh di TKP itu, sidik jari kayak seperti itu kurang gitu kan. Sebenarnya yang kalau pengen tahu. Jadi Pak Indra, kita sama-sama tahu dari awal kita terlibat secara langsung. Ada bagian yang bisa kita sampaikan ke publik secara utuh, ada bagian yang tidak bisa kita sampaikan. Makanya saya bilang ya kan? greget kita geus teu kuat hayang ngomong sebenarnya gitu loh Kang. Ya, tapi kan saya tidak lagi, bisa. Ini bukan kewenangan saya, ini saya siapa gitu loh. Dan ini bakal jadi polemik ya. Tapi kita tetap ya dalam hal ini ya, melalui hal ini pula kita memberikan satu informasi dan ilmu kepada siapapun yang melihat di channel ini. Juga saya akan datangi Pak Ahmad Taupan, akan minta juga apa yang sebenarnya dijelaskan. Ya siapa tahu yang lihat channel ini paham sekarang bahwa apa yang kita sampaikan sebenarnya kita tahu banyak, tetapi kita tidak mungkin diceritakan sebelum ini muncul ke permukaan. Itu satu. Keduanya ada etika, ada kewenangan, ada kapasitas yang perlu kita jaga. Saya pengen sebenarnya bercerita seperti seutuhnya dari A sampai Z, tetapi kan benar tadi kapasitas. Tapi yang pasti, saya juga tidak menyalahkan masyarakat kalau hari ini mereka mengambil kesimpulan sendiri-sendiri karena belum tidak mendapatkan informasi yang utuh. Bahkan di awal-awal hanya sepenggal. Tetapi kelewatan kalau sampai hari ini masyarakat belum paham. Channel Pak Indra sudah banyak ditonton orang, sudah ribuan orang ya, diceritakan dari awal perjalanan perkara ini sampai hari ini. Jadi kalau misalnya satu perjalanan ini tahapannya sudah ada di mana sudah diketahui oleh masyarakat. Jadi supaya masyarakat tidak menduga-duga lagi, tidak membuat prediksi-prediksi lagi, tidak membuat konklusi ya, kesimpulan sementara yang sangat prematur hanya berdasarkan informasi yang ada kemudian disambung-sambungkan. Saya senang dengan Pak Indra. Kenapa Pak Indra? Konten-konten yang ada hari ini hanya bersumber dari media-media, dia caplok di satu media, bikin judul segede mungkin, akhirnya orang merasa penasaran. Buka ya. Jangankan di lingkungan
masyarakat di lingkungan pengacara pun ketika saya ketemu misalnya ke pengadilan, itu orang-orang bertanya kasus yang ini, tapi menurut channel ini begini, menurut channel ini begini. Saya bilang, saya pengacaranya. 15 kali saya dampingi BAP, saya tahu ceritanya. Tolong, saya bilang, jangan mengambil informasi dari channel yang abal-abal, yang tidak bersumber seperti ini, tidak langsung, tidak direct, ya kan? Hanya mencaplok dari potongan berita, dihubungkan dengan potongan berita yang lain, akhirnya dia buat kesimpulan. Itu jelas menyesatkan. Ya betul. Ya, itu menyesatkan. Ya apalagi ya saya sudah warning kalau yang tendensius hati-hati hari ini, saya bilang. Jadi sudah siap-siap kan? Oh siap, tinggal ada yang tendensius menuduh klien saya dengan asumsi-asumsi dia. Kita sudah siap. Nah, gitu itulah. Kan? Sahabat Indra, sekali lagi Kang, terima kasih. Sama-sama Pak atas Indra. kedatangannya jauh-jauh Ya. dari Bandung hanya untuk sekarang wawancara dengan saya. Dan Ya. saya hadiahkan nasi madu. Harus, Nah, gitu karena memang Dan kalau nanti kado mah kayak durian, kado mah. kudu durian. Tenang, durian mana? Durian. Nah, sahabat Indra, sekali lagi inilah pesan-pesan yang dari yang disampaikan oleh Pak Rohman sebagai pengacara dari Pak Yosef. Tolong lebih jeli untuk meneliti. Ya, mungkin Pak Indra, saya mau pemberitaan. sampaikan satu Ya, hal silakan. kepada masyarakat siapapun, banyak nih yang menonton Pak Indra. Tolong untuk menonton channel-channel yang pasti. Jangan channel yang abal-abal, yang sumbernya dari potongan-potongan berita. Lebih baik nonton channel yang langsung dengan sumbernya, dengan orangnya langsung, tidak dari potongan-potongan. Saya pikir masyarakat Subang hari ini sudah cerdas. Jangan sampai mau dibelokkan oleh isu-isu yang nggak jelas. Kemudian sampai akhirnya kan kita ada framing sendiri nih di kepala kita. Wah, si Anu pelakunya, si B pelakunya, si C pelakunya. Tidak seperti itu. Mari semua pintar hari ini. Ya, teknologi di tangan kita itu bisa saja menjadi ilmu, tapi tidak jarang menyesatkan. Jadi hati-hati dengan jari kita juga menyebarkan berita, itu juga jadi hal yang lain ketika itu sudah melanggar hukum atau melanggar hak seseorang. Itu saja Pak Indra. Ya, itu pesan dari Pak Rohman. Sekali lagi, sahabat Indra, tonton terus channel saya. Siap. Nih. Semoga cepat terungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.